Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 semua, ketemu lagi kita di materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini Miss masih membahas tentang globalisasi, tapi lebih tepatnya kita akan bahas dampak globalisasi terhadap masyarakat. Ya, sebelum belajar di sini misalkan menyampaikan sebuah target yang harus kalian capai dalam materi pembelajaran IPS kali ini. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Untuk materi pembelajaran yang harus kalian capai adalah pengertian globalisasi, faktor pendorong globalisasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan yang sekarang adalah kita akan membahas dampak globalisasi. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi pembelajaran, ada beberapa kata-kata motivasi yang akan disampaikan ke kalian. Jadi, di setiap diri manusia itu yang paling penting itu bukan kepintarannya, tapi akhlaknya. Kenapa? Karena bodoh itu bisa diajarin dan salah itu bisa dibenerin. Tapi kalau nggak punya akhlak dan nggak bisa menghargai orang lain, itu yang susah diobati. Maka milikilah akhlak yang mulia. Jadi kedudukan manusia yang paling tinggi itu sebenarnya bukan dilihat dari harta ataupun jabatan ataupun kepintaran, tapi dilihat dari akhlaknya. So, bagi anak-anakku yang akhlaknya masih kurang baik, silahkan diperbaiki, dikoreksi dirinya, dan milikilah mulai sekarang akhlak yang mulia. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dampak positif dari globalisasi. Kita bahas dampak positif globalisasi yang pertama, yaitu ada A, bidang teknologi. Silakan kalian buka halaman 81 bagian A. Nah, tolong kalian garis bawahi dari kata globalisasi sampai kata efektif. Globalisasi berdampak positif dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal itu memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melewati batas-batas negara dengan efisien dan efektif. Kalau di PowerPoint ini, Miss menjelaskan bahwa kemajuan teknologi seperti di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi itu memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melewati batas-batas negara dengan efisien dan efektif. Karena adanya kemajuan bidang teknologi tersebut, maka kita seolah-olah beraktivitas itu dimanapun kita berada, asal ada jaringan internet, bisa dilakukan tanpa ada batasan-batasan. Nah, kalau di buku paket, contoh dampak positif globalisasi di bidang teknologi adalah, silakan kalian garis bawahi, siswa SMP kelas 9 dengan mudah mendapatkan informasi mengenai karakteristik suatu negara dengan duduk di depan komputer dan membuka internet tanpa harus membuang banyak waktu dan energi. Itu benar banget, apalagi di sini Miss di PowerPoint nambahin contoh yang baru kita alami. Saat ini kan kita terpaksa belajar di rumah. Nah, kegiatan belajar di rumah untuk mencegah tertularnya COVID-19 ini bisa dilakukan karena adanya kemajuan di bidang teknologi, yaitu kita bisa belajar menggunakan internet.
Kemudian dampak positif yang kedua di bidang perdagangan. Bisa kalian buka halaman 82. Jadi, silakan kalian garis bawahi dari kata memungkinkan sampai negara lain. Kalian silakan garis bawahi sekali lagi yang ada di buku paket halaman 82 dari kata memungkinkan sampai negara lain. Memungkinkannya suatu produsen dalam satu negara tidak lagi membatasi diri dengan membuat suatu produk sendiri, melainkan dapat mengimpor komponen-komponen yang diperlukan negara lain adalah salah satu dampak positif dari bidang perdagangan. Jadi, dengan adanya kemajuan globalisasi di bidang perdagangan, kita bisa mendapatkan produk lain untuk menyempurnakan ciptaan kita tanpa harus kita buat sendiri gitu. Nah, untuk contoh dampak positif dari globalisasi di bidang perdagangan masih di halaman 82, kalian garis bawahi dari kata contoh sampai cara mengimpor. Contoh dari bidang perdagangan: pengadaan komponen untuk kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor dan mobil, dapat diperoleh dari negara lain dengan cara mengimpornya. Jadi, untuk jadi sebuah mobil atau motor, komponen-komponennya nggak harus diproduksi atau dibuat di negara sendiri. Kita bisa memenuhi komponen-komponen tersebut dengan cara membeli dari negara lain. Begitu juga alat-alat elektronik seperti handphone, itu komponennya biasanya dibuatnya di negara lain seperti di Cina, kemudian nanti baru dirakitnya dijadiin satunya di Indonesia gitu. Kemudian dampak positif yang ketiga ya, bagian C, yaitu dampak positif globalisasi pada bidang industri dan jasa. Masih di halaman 82 di buku paket, silahkan kalian garis bawahi dari kata setiap negara sampai sebaliknya. Miss bacakan dulu dampak positif bidang industri dan jasa yang ada di buku paket. Jadi, setiap negara sangat terbuka untuk peluang industri dan jasa, sehingga ahli-ahli dari suatu negara dapat bekerja di negara lain atau sebaliknya. Nah, kalau penjelasan Miss yang ada di PowerPoint, dampak positif dari globalisasi di bidang industri dan jasa adalah mengakibatkan setiap negara terbuka terhadap peluang industri dan jasa sehingga ahli-ahli dari suatu negara dapat dengan bebas bekerja ke negara lain. Contohnya kalau di buku paket itu adalah perusahaan-perusahaan Indonesia banyak mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari negara lain. Jadi misalnya mau buat mobil, nah tenaga-tenaga ahlinya itu karena adanya globalisasi nggak harus dari dalam negeri, tapi kita bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Atau contoh yang Miss buat, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Di slide ini masih contoh dampak globalisasi positif di bidang industri dan jasa. Jadi Miss ulangi, dampak positif globalisasi di bidang industri dan jasa adalah mampu mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Nah, di sini ada contoh nyata bahwa ternyata orang Indonesia itu bisa menjadi tenaga ahli dan kemampuannya digunakan oleh negara lain, yaitu adalah Pak B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga, dan anaknya yang bernama Ilham Habibie. Nah, apalagi Pak Habibie, anaknya itu juga sama-sama menjadi ahli di bidang pesawat terbang, tapi masih hebatan bapaknya. Mereka tenaganya digunakan di Jerman
untuk pengembangan industri pesawat terbang. Jadi kita boleh bangga, kita ternyata orangnya pinter-pinter loh, sampai bisa tenaganya atau kepintarannya itu dipakai untuk pembangunan negara lain. Jadi menurut Miss, kalau bisa sih Indonesia dibangun sama anak bangsa sendiri aja, nggak perlu manggil-manggil tenaga ahli dari luar negeri, karena sebenarnya orang Indonesia itu otaknya pinter-pinter kok, dan Miss yakin orang Indonesia bisa mampu membangun negaranya sendiri. Nah, selanjutnya, dampak globalisasi positif pada bidang sosial budaya bisa kalian lihat masih di halaman 82. Menurut keterangan yang ada di buku dan di PowerPoint, peningkatan transportasi ternyata memungkinkan setiap manusia untuk bergerak dinamis dalam berimigrasi. Silakan kalian garis bawahi dari kata peningkatan sampai berimigrasi. Apa maksud dari imigrasi? Imigrasi itu adalah perpindahan penduduk. Jadi teknologi transportasi yang semakin canggih intinya dapat mempermudah orang-orang untuk melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Efeknya, akibatnya atau contohnya mengakibatkan terjadinya pertukaran warga negara. Sampai-sampai bisa jadi ada warga negara asing yang karena udah tinggal di negara tersebut, cocok dengan lingkungannya, akhirnya menjadi warga negara tersebut yang dia datangi, atau kalaupun tidak mengganti status kewarganegaraannya, dia betah tinggal di negara yang dia kunjungi. Contohnya itu adalah salah satu YouTuber, yaitu Cak Dev, yang punya channel London Kampung. Dia itu kan aslinya Australia, tapi karena ayah ibunya udah lama tinggal di Indonesia, dia udah 20 tahun lebih. Nah, akhirnya dia menikah sama orang Indonesia walaupun belum berganti kewarganegaraan, tapi sampai sekarang dia menikah dan punya anak tinggal di Indonesia. Karena itu tadi faktor canggihnya transportasi, kemudian bapak ibunya tinggal di Indonesia, jatuh cinta, akhirnya nggak pulang-pulang balik ke negara Australia. Dampak positif globalisasi pada bidang lingkungan hidup bisa kalian lihat juga di halaman 82. Di buku dikatakan bahwa adanya globalisasi itu, lembaga swadaya masyarakat dan negara lain semakin kritis menyoroti persoalan lingkungan dalam suatu negara. Garis bawahi dari kata lembaga sampai suatu negara. Contohnya ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Filipina, serta Malaysia melakukan protes terhadap Indonesia karena asapnya mengganggu kesehatan dan penerbangan. Jadi intinya karena adanya teknologi yang semakin maju, informasi itu bisa didapatkan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Itu bisa semakin memudahkan kita untuk menyoroti kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada. Dan begitu juga di bidang politik. Kalian bisa lihat di bagian F di buku tulis. Silakan kalian garis bawahi dari kata meski sampai di suatu negara. Jadi sama intinya, kita bisa mengetahui keadaan politik atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga ketika ada yang menyeleweng, kita bisa ikut mengontrolnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi, kalian bisa lihat di halaman 83. Kalian garis bawahi dari kata globalisasi sampai teknologi.
Jadi, di buku paket dikatakan bahwa globalisasi berpotensi negatif dalam bidang ekonomi, seperti terjadi kesenjangan ekonomi sebagai akibat kekalahan dalam penguasaan teknologi. Kemudian kalian garis bawahi lagi dari kata negara sampai mereka. Sama seperti yang tulis di PowerPoint bahwa negara yang tidak mampu, miskin, dan tidak punya keterampilan akan semakin tersingkirkan. Negara yang tidak mampu akan terpaksa menawarkan kepada perusahaan internasional agar bersedia mendirikan pabrik di negara mereka. Jadi negara-negara yang baru berkembang seperti Indonesia itu kan ketinggalan teknologinya. Maka mereka nggak bisa bersaing di dunia teknologi. Akhirnya yang bisa dilakukan negara tersebut yang masih berkembang, terutama seperti Indonesia, ngajak perusahaan-perusahaan berteknologi besar untuk membuka pabriknya di negara tersebut dengan maksud agar bisa ikut mendapatkan keuntungan dari adanya globalisasi. Padahal ibaratnya kita rugi nanti hubungannya sama pencemaran lingkungan. Kita memperbolehkan PT-PT berdiri di negara kita. Nah, negara asalnya mah bebas dari kerusakan lingkungan, tapi negara kita malah bisa jadi mengalami kerusakan lingkungan, salah satunya polusi. Nah, contoh dari dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah tadi ya, banyak perusahaan-perusahaan yang diizinkan untuk perusahaan-perusahaan luar negeri yang diizinkan untuk mendirikan pabrik-pabriknya di negara yang masih berkembang tersebut, dan salah satunya Indonesia. Contohnya Suzuki itu kan pabrik teknologi mobil atau motor. Karena Indonesia belum bisa bikin mobil atau motor, maka negara Jepang diizinkan untuk membuka pabriknya di Indonesia supaya Indonesia bisa dapat untung juga dan maksudnya bisa belajar juga. Walaupun sampai sekarang kita masih tetap belum bisa belajar dan memproduksi mobil sendiri gitu. Dan di sini ada kerugiannya ya, karena banyak pabrik dari negara asing yang diizinkan untuk berdiri di Indonesia, otomatis Indonesia akan mengalami kerusakan lingkungan alias banyak polusi. Dampak negatif dari bidang globalisasi. Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya bisa kalian lihat di halaman 83. Garis bawahi dari kata timbul sampai disintegrasi. Jadi intinya adalah karena adanya teknologi yang semakin maju, kita banyak mendapatkan informasi-informasi yang bisa membuat kita memiliki rasa fanatisme atau rasa ngefans terlalu berlebihan terhadap salah satu etnis, agama, ataupun ras. Nah, kalau kita udah punya rasa terlalu ngefans sama satu hal, nanti ketika kita ketemu sama etnis, ras, atau agama lain, kita itu bisa kesel bawaannya. Nah, dari rasa kekesalan itulah nanti ujung-ujungnya bisa muncul konflik. Konflik di mana biasanya nanti bisa mengakibatkan terjadinya tawuran gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif globalisasi pada bidang lingkungan hidup. Pada bidang lingkungan hidup, dampak negatif globalisasi itu bisa menyebabkan terjadinya polusi lingkungan. Coba kalian lihat halaman 84. Polusi lingkungan itu kalian cari dari kata sebagai contoh sampai pabrik-pabrik, garis bawain polusi lingkungan itu contohnya adalah polusi udara serta limbah padat dan cair yang dihasilkan dari pabrik-pabrik. Nah, di sini digambar ada cerobong asap. Cerobong asap pabrik itu bisa menghasilkan limbah. Jadi
Kalau kebanyakan pabrik, sebenarnya udara yang kita hirup itu banyak mengandung polusi. Belum lagi limbah-limbah yang dibuang ke sungai gitu. Kemudian terjadinya kerusakan hutan. Jadi karena banyak hutan-hutan itu yang tanahnya mengandung sumber daya alam seperti batu bara gitu, itu biasanya diambilin hutannya, ditebangin, terus tanahnya digali sampai akhirnya nemu batu bara, emas, dan lain sebagainya tanpa terjadinya penanaman pohon kembali. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya salah satu peristiwa kerusakan hutan. Jadi kalau mau diambil sumber daya alam buminya, harusnya pohonnya ditanam lagi, tanahnya diratain lagi gitu. Tapi yang udah digali tapi nggak dirapiin lagi. Itu nanti kalian bisa lihat di halaman 84 lebih jelasnya. Kemudian yang selanjutnya ada pemanasan global. Pemanasan global itu adalah maksudnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kebakaran hutan, asap kendaraan mobil atau motor, dan asap pabrik tadi. Nah, kumpulan-kumpulan asap tadi itu terbang, kemudian terserap ke atmosfer. Nah, nanti itu bisa merusak lapisan ozon. Padahal lapisan ozon itu berfungsi untuk menyaring atau menghalau sinar ultraviolet yang dikeluarkan dari matahari. Kalau kita sampai kena sinar ultraviolet, itu nanti dampaknya kulit kita bisa kena kanker gitu. Kemudian dampak negatif globalisasi di bidang kejahatan. Semakin majunya sebuah teknologi, semakin mempermudah para penjahat untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah pembobolan ATM. Jadi orang-orang itu yang jahat juga bisa nyuri isi rekening kita, isi tabungan kita melalui pembobolan ATM. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah dampak negatif globalisasi di bidang kesehatan. Contohnya Miss ambil di sini salah satunya ada di nomor 2 di halaman 84. Nanti nomor satunya kalian lihat ya. Nah, di sini Miss fokus pada satu contoh yang Miss ambil di nomor 2 halaman 84. Contoh dari dampak negatif teknologi terhadap bidang kesehatan adalah hewan-hewan yang ada saat ini di zaman sekarang itu bisa besar-besar bukan karena dikasih makanan yang sehat bergizi, tapi ada faktor penggemukan. Nah, teknologi penggemukan ini sempat jadi sebuah penyakit kalau nggak salah di negara Inggris. Nah, karena sapi itu digemukkan secara paksa, akhirnya mereka mengalami suatu penyakit. Penyakitnya itu disebut sapi gila. Nah, penyakit sapi gila ini, kalau misalnya sapinya yang kena penyakit ini kita makan, itu bisa menyebabkan manusia mengalami penyakit fungsi otak turun. Jadi kemampuan otak manusia itu bisa turun dan bahkan bisa mengakibatkan kematian pada manusia. Jadi kalau bisa kalian jangan banyak makan daging-daging hewan yang kira-kira gemuknya itu enggak normal. Nah, salah satunya kayak ayam-ayam fried chicken itu kan bisa pada gede-gede badannya karena ada proses suntikan hormon. Nah, itu sebenarnya juga bahaya. Alhamdulillah finish materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ataupun via WhatsApp group. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.